Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Heri Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat yang lainnya. Oke, di video saya kali ini, saya akan mencoba itu membahas tentang berapakah panjang pipa AC antara indoor dan outdoor itu. Nah, yang pertama akan saya bahas ini adalah tentang AC yang non-inverter, yaitu AC dengan watt standar atau AC dengan low watt. Nah, ini kira-kira panjang pipanya itu yang ideal itu pakai berapa meter. Untuk AC yang non-inverter atau AC dengan watt standar atau AC dengan low watt, nah ini minimal itu pemakaian pipa itu 3 meter ya, antara indoor dan outdoor. Soalnya tekanan freon AC sekarang ini tekanannya itu tinggi, karena memakai freon R32 atau R410A. Nah itu kalau kita ukur pakai manifold itu tekanannya itu 240 sampai 260 PSI. Nah makanya itu minimal itu pemakaian pipanya itu pakai pipa 3 meter. Nah terus untuk panjangnya itu, untuk AC watt standar sama AC low watt itu panjangnya itu maksimal 25 meter. Kenapa? Soalnya kalau lebih dari 25 meter biasanya itu dinginnya itu kurang. Nah dinginnya kurang itu karena gasnya itu lambat untuk berjalan dari indoor ke outdoor itu. Nah biasanya itu harus menambah gas pendingin atau menambah freon supaya tekanan dari outdoornya itu bisa normal dan AC bisa dingin. Nah yang kedua ini adalah pipa AC untuk AC yang inverter. Nah ini hampir sama, ini minimalnya itu harus memakai pipa minimal 3 meter. Nah, dan untuk panjangnya ini untuk AC inverter itu maksimal itu panjangnya 15 meter. Kalau lebih dari 15 meter biasanya itu memang harus menambah gas pendingin atau menambah gas freon supaya tekanannya itu bisa normal, supaya AC-nya itu bisa dingin. Itu adalah berdasarkan pengalaman saya waktu masang di rumah-rumah, masang di ruko, masang di kantor-kantor. Nah pernah itu saya melakukan pengecekan itu pada AC yang menggunakan refrigeran R32. Nah itu sama yang pasang itu cuma dipasang pipa AC itu hanya 1 meter antara indoor dan outdoornya. Nah itu kira-kira belum 1 tahun atau 11 bulan AC itu sudah nggak dingin. Nah ternyata saya cek freonnya itu berkurang, freonnya itu tinggal 50%. Cuma saya cari bocornya itu nggak ketemu antara indoor, outdoor, sama pipa instalasinya itu. Nah akhirnya itu saya coba isi freon untuk menambah gas pendinginnya itu. Nah ternyata itu setelah 3 bulan atau 4 bulan itu freonnya berkurang lagi, tinggal 50%. Nah akhirnya saya coba ngomong ke ownernya itu untuk mengganti pipanya itu. Nah mengganti pipanya itu dengan panjang 3 meter. Nah itu saya gulung ke belakang outdoornya itu. Nah setelah saya ganti pipanya itu, terus saya isi freon lagi. Nah itu lumayan itu, sampai sekarang ini nggak pernah bermasalah AC-nya itu, nggak pernah trouble. Kemungkinan dari tekanannya itu dengan pipa 3 meter itu tekanannya itu normal mungkin. Jadi AC-nya juga normal dan dingin. Ini adalah pengalaman saya yang lain. Nah pernah saya itu mengecek AC itu, AC-nya itu nggak dingin. Nah ternyata saya cek itu freonnya itu tinggal 30%, sampai pipanya itu bunga es. Nah itu tandanya itu berarti AC itu ada yang bocor. Nah setelah saya cek indoor sama outdoornya itu ternyata tidak ada yang bocor. Nah waktu saya tanya ini katanya AC-nya itu masih 10 bulan
masih garansi. Nah terus saya ngomong ke ownernya itu, coba panggil dealernya saja. Tapi ownernya itu nggak mau, katanya nanti takutnya lama, terus AC-nya nggak dingin, nggak bisa tidur. Nah akhirnya saya suruh ngecek itu. Nah ternyata saya cek indoor outdoornya itu nggak ada yang bocor. Nah akhirnya pipanya itu saya coba turunkan. Pipanya itu saya sobek sepanjang 5 meter kalau nggak salah itu. Nah ternyata di pipanya itu bocor ternyata. Karena pipanya itu tipis. Karena pipanya itu bukan standarnya. Bukan menggunakan pipa yang ukuran 0,6 mm. Yaitu akhirnya efeknya itu bocor pada pipa instalasi. Akhirnya pipa itu saya ganti dengan pipa yang baru dengan ketebalan itu 0,6 mm. Nah setelah saya ganti pipanya itu, akhirnya saya isi gas pendinginnya itu atau gas freonnya itu. Nah itu sekarang sudah normal dan dingin. Nah sampai sekarang itu kira-kira sudah ada 1,5 tahun itu. AC-nya masih normal dan masih cuci AC pada saya. Apa itu yang punya AC-nya itu. Itu yang saya bahas itu adalah berlaku untuk AC watt standar atau AC dengan tipe low watt. Nah PK-nya itu antara setengah PK sampai 2 PK. Nah itu yang pernah saya pasang itu. Nah terus yang untuk AC inverter itu hampir sama itu. Berlaku untuk AC yang setengah PK sampai AC 2 PK. Perlu diingat ya, kalau AC yang non inverter itu atau AC dengan tipe watt standar atau AC dengan tipe low watt, nah itu minimal itu 3 meter. Nah, maksimalnya itu 25 meter untuk pipa instalasinya. Nah, terus yang untuk AC inverter minimalnya itu 3 meter. Nah, maksimalnya itu 15 meter itu untuk pipa instalasinya. Supaya AC itu bisa normal dan bisa dingin. Nah, tadi itu saya membahas tentang pipa AC-nya. Nah, ini nggak kalah pentingnya juga ini untuk kabel in-out atau kabel kontrol antara indoor dan outdoor. Nah, kalau bisa itu kabel kontrolnya itu menggunakan kabel NYM. Kabel NYM itu adalah kabel yang putih. Nah, itu adalah kabel bagus itu. Itu lapisan untuk tembaganya itu ada 3 itu. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kabel NYM ini. Nah, ini ada lapisannya 3 ini. Di samping kabelnya ini ada lapisannya. Nah, ini ada lapisannya hitam ini. Nah, terus yang terakhir ini ada lapisannya putih. Ini soalnya juga pernah pengalaman juga saya ini. Waktu itu ngecek itu AC-nya itu jeglek-jeglek. Nah ternyata kabelnya itu hanya menggunakan kabel batangan seperti ini. Kabelnya itu isi 2. Nah, jeglek-jeglek itu karena lapisannya ini kan hanya 1 ini lapisan karetnya ini. Nah itu dikerumuni semut. Akibatnya itu kongslet. Sehingga AC itu dinyalakan sebentar ngontak ke odornya itu kongslet itu. Nah ternyata saya cek itu ternyata kabelnya itu yang kabel batangan seperti ini. Akhirnya itu pengalamannya itu saya ganti dengan kabel NYM, kabel putih seperti ini. Akhirnya sudah beres AC-nya wis. AC-nya normal lagi, nggak pernah ada masalah. Dan untuk ukuran kabelnya itu minimal itu NYM ukurannya itu 1,5 mm. Itu berlaku untuk AC watt standar, AC dengan tipe low watt, atau AC dengan tipe AC inverter. Nah kalau bisa itu isinya itu 3. Biarpun AC itu watt standar, nah kalau bisa itu dikasih kabel itu 3 kali 1,5 itu minimal. Nah, ya, untuk yang lebih baiknya itu dikasih 3 kali 2,5. Kenapa? Saya sarankan itu untuk diisi kabel 3 kali untuk AC standar. Nah barangkali Anda ingin ganti AC dengan AC inverter. Nah AC inverter itu kan
harus menggunakan kabel isi 3. Nah, berarti Anda itu nggak usah ganti pipa instalasi dan kabel kontrolnya itu. Karena di samping pipa instalasinya itu sudah bagus, menggunakan pipa 0,6. Nah, terus kabelnya itu juga menggunakan kabel isi 3. Jadi Anda nggak usah ganti pipa instalasinya dan kabelnya itu, karena kabelnya sudah isi 3. Itu saja video dari saya buat teman-teman atau buat yang mau beli AC, supaya bisa tahu dan bisa mengerti. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.